saya teringat pada saat ada kejadian gejolak ekonomi hampir di seluruh dunia, yaitu tepatnya pada tahun 2019 memulai sebuah wabah yang tersebar di seluruh dunia yang disebut adalah wabah COVID-19. Nah, ketika itu sebelumnya saya memiliki beberapa bisnis di satu tempat dan ada pun di beberapa tempat. Banyak sekali bisnis waktu itu, mulai dari kuliner, hiburan maupun bisnis supplier di satu lokasi, di mana waktu itu sebelum COVID luar biasa sangat pesat dan alhamdulillah syukur puji Tuhan berkembang dengan yang sesuai dengan yang saya harapkan. Tetapi ketika perjalanan itu sehingga terjadi gejolak ekonomi di mana diakibatkan oleh COVID-19, disitulah baru saya rasakan. Dan disitulah rasanya bagaimana pada saat itu. Saya ingat tepatnya di bulan Februari tahun 2020 di Indonesia itu sudah mulai masuk wabah COVID-19 dan hampir sepanjang tahun itu banyak peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan sangat berkaitan sekali dengan bisnis saya. Dan tidak cukup bisa bertahan lama di akhir tahun, hampir kurang lebih sekitar bulan November tahun 2020, semua usaha saya nyaris tak bergerak sama sekali. Disitulah saya baru sadar sesadar-sadarnya bahwa selama ini saya mungkin terlalu happy dengan semua yang saya lakukan dan itu juga tidak ada salahnya. Tetapi ketika ada gejolak seperti itu di mana ada benturan ataupun masalah yang diakibatkan oleh sesuatu sehingga usaha kita menjadi sangat prihatin sekali dan bahkan usaha saya pada saat itu tutup dan untuk pemasukan sama sekali tidak ada. Nah, tahu nggak teman-teman, waktu itu saya harus membayar pinjaman bank kurang lebih bunga dengan pokok dalam satu bulan itu sekitar 140 juta lebih. Di situ sudah mulai terasa bagaimana bisnis itu kalau tidak berjalan ya. Nah, dari situ kurang lebih di akhir tahun itu saya merasakan bahwa nggak lama lagi aset saya akan disita oleh bank. Di situ saya gejolak, hati saya sudah mulai terasa, sudah bercampur aduk. Ada rasa panik lah, ada rasa kecewa lah, ada rasa bahwa saya tidak mampu menjalani ini. Selain itu ada pula rasa-rasa yang positif bahwa saya harus menjalani ini dengan penuh semangat agar supaya saya bisa lepas dan keluar daripada masalah yang saya alami saat itu. Disitulah saya merasakan bahwa ada sesuatu yang terlupa pada diri saya. Selama ini saya menjalani tidak dibuat pula dengan apa yang saya lakukan, sesuatu juga yang terbaik, tetapi ada sebuah kekurangan yang dimana saya terlena di dalam melaksanakan hidup saya dengan beberapa bisnis itu tanpa ada beberapa hal yang mungkin dia anggap itu sederhana, tetapi itu bagi saya sangat berharga setelah kejadian itu. Ya, apa yang saya lakukan? Saya masih teringat mentor saya yang namanya Bang Nuno di Kata Hati Institute pernah mengajarkan saya tentang yang sangat berhubungan dengan mental seorang manusia. Ada sebuah pola atau metode atau konsep, ya terserah lah dianggap seperti itu. Tapi ada kata-kata beliau bahwa manusia itu harus tahu diri. Kata-kata tahu diri inilah yang menggugah hati saya agar saya sudah harus kembali segera untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang keliru, bukan salah ya, keliru di dalam merespon ataupun di dalam menjalankan kehidupan saya. Ada sesuatu yang saya lupa itu. Nah, sehingga saya kembali dengan karena waktu itu nggak ada kegiatan apapun, semuanya usaha pada tutup, banyak tinggal di rumah, merenungkan semua dan mengatur strategi apa lagi yang harus saya lakukan. Di situ saya mendapatkan pencerahan dari rasa saya bahwa saya selama ini tidak pernah selalu mengabaikan tentang apa yang sesungguhnya kekuatan yang ada di dalam diri saya sebagai manusia ciptaan Tuhan yang sempurna. Nah, disitulah saya mulai mengintrospeksi diri. Siapakah aku? Kata-kata tahu diri ini sesungguhnya, kalau kita mau dalami, kita akan bisa mendalami jauh lebih banyak yang sangat berharga yang kita bisa gali. Salah satunya adalah potensi pada diri kita. Potensi itu Tuhan telah memberikan potensi semua manusia sama. Potensi yang sama, baik itu Anda anak maling, baik itu Anda anak pejabat, begitu Anda lahir, Anda diberikan potensi yang sama dengan manusia yang lain. Nah, di situ saya sudah mulai menyadari pelan-pelan, tetapi tidak signifikan begitu ya, langsung bisa tiba-tiba langsung begitu sadar, langsung semuanya terjadi apa yang kita inginkan. Tidak seperti itu juga teman-teman. Jadi pelan-pelan saya menyadari bahwa saya harus tahu diri. Bahwa diri yang paling saya utamakan adalah
saya harus tahu pikiran saya, dan saya harus tahu rasa saya. Hati dan perasaan saya yang selama ini mungkin terlalu dominan dengan pikiran saya, tetapi saya tidak selalu mengedepankan juga atau mendengarkan kata hati saya. Nah, disitulah saya sudah mulai belajar bahwa ada sesuatu yang kurang, ya. Secara spiritual mungkin ada, ya. Secara mental juga di dalam mengintrospeksi diri saya juga masih kurang. Nah, ketika saya jalani dan melakukan sebuah praktik-praktik yang banyak diajarkan oleh mentor saya, yang saya akrab memanggil Bang Nunu, di situ sudah mulai saya tercerahkan tanpa ada bantuan dengan orang lain pun waktu itu. Karena siapa yang bisa membantu kami? Saya berkoordinasi sama supplier saya, sama pabrik, sama importer, nggak ada, mereka juga dalam keadaan bermasalah pada saat itu. Dan ada juga baiknya kesempatan Tuhan memberikan saya waktu itu, saya tidak kemana-mana, ya, hanya mungkin di rumah saja, lebih banyak menyendiri, ya, keluarga ada, ya saya bisa ngumpul. Nah, di situ ada saya sisihkan waktu untuk bisa berdiam diri setiap malam. Nah, di situ ada sebuah hal-hal yang menakjubkan. Nah, jadi praktik itu bukan saja dengan raga kita secara syariat yang kita lakukan sehari-hari, enggak, tetapi pekerjaan yang paling berat sekaligus yang paling mengasihkan adalah pekerjaan hati kita, ya, berat dan asik. Nah, itu yang saya merasakan seperti itu. Di satu sisi pikiran saya mengatakan itu berat, tetapi di satu sisi rasanya itu nyaman, keren kan? Nah, itu. Nah, setelah melakukan itu, memang sebuah kondisi yang harus saya sampaikan pada saat ini memang berat, teman-teman, ya. Karena apa? Kenapa yang saya katakan begitu? Rasa itu ketika saya ungkapin, belum tentu persepsi Anda rasanya itu sama dengan apa yang saya rasakan. Tetapi paling tidak saya akan memberikan keterangan yang menghampiri lah yang saya maksud tentang apa yang saya rasakan seperti itu. Jadi di dalam kondisi seperti itu, sisa menunggu, saya tahu pada saat tahun 2020 itu kira-kira kurang lebih sekitar 4-5 bulan aset saya pasti sudah habis, akan disita oleh bank. Dan itu yang mungkin jadi pikiran ya siapapun, ya, seorang pengusaha yang sudah punya aset dan harus membayar utang, dan ketika dia tidak bisa membayar utang sama sekali, nah, resikonya pasti semua aset akan diambil oleh pihak bank itu sendiri. Nah, yang saya bisa sampaikan, teman-teman, bahwa pola untuk melakukan sebuah manajemen baik secara pikir maupun secara rasa itu adalah tahu diri. Ketika Anda tahu diri Anda, bahasa spiritualnya mungkin mengenal diri, ya, tapi saya pakai bahasa sederhana. Ketika Anda tahu diri, Anda akan memahami bahwa di dalam diri Anda itu sesungguhnya ada yang maha hebat, ya. Dia ada sesuatu, ada yang maha hebat yang bisa akan terjadi sebuah kondisi yang berubah dengan cepat ketika Anda melakukan ritual-ritual manajemen hati yang salah satunya yang saya lakukan. Tahu diri ini, kalau kita mau jabarkan dan bahkan kalau kita mau praktekkan, itu saya rasa semua masalah kita bisa teratasi. Ternyata salah satu untuk kita menjadi sadar diri, awal yang harus kita lakukan adalah tahu diri. Anda tidak akan bisa sadar diri sebelum Anda tahu diri, ya. Tahu diri sudah pasti, sadar diri belum tentu tahu diri, gitu, teman-teman. Nah, lain kali saya akan lanjutkan apa yang selama ini yang saya sudah lakukan. Salam kata hati. Terima kasih.